to talk about daily activity, we usually use simple present tense. So first, I will explain about simple present tense. So this is simple present tense. In talking about daily activity, we usually use simple present tense. So simple present tense, we can use these tenses for many uses, for many usage, but this time we will only focus on daily activity. So how do we use simple present tense in daily activity? So the first thing is the form. The form means struktur kata ya, struktur kalimat. Jadi simple present tense ini ada struktur kalimatnya. Ini adalah tenses yang paling sederhana. Ini tenses paling sederhana yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ini formnya yaitu subject, kemudian verb one atau ini verb 1 ya, kata kerja pertama. Jadi dia kata kerja dasar dan ditambah dengan objek kalau memang perlu. Kalau memang tidak perlu objek berarti sampai verb one saja sudah cukup ya. Jadi kalau membuat kalimat dalam bahasa Inggris itu cukup subjek dan verb atau predikat saja sudah cukup. Tapi kalau memang kita butuh objek, maka kita bisa tambahkan objek dan juga bisa tambahkan complement ya. Complement itu pelengkap, bisa keterangan waktu atau keterangan tempat atau yang lainnya. Jadi ini untuk kalimat positif seperti ini, subject, verb one plus object. Kemudian untuk yang kalimat negatif, ini ada pakai subject ya, masih sama subject. Kemudian tambahannya do atau does not. Ini tergantung dari subjeknya nanti. Jadi kalau subjeknya itu orang ketiga tunggal, third person singular, maka pakai does ya. Apa itu third person singular nanti ada di slide selanjutnya. Kalau bukan orang ketiga tunggal berarti pakai do ya, pakai do not atau disingkat menjadi don't. Plus ini plus verb one ya, do or does not plus verb one plus object ya, ini ketinggalan verb one nya di sini. Kemudian kalau kalimat tanya atau question atau interrogative itu do atau does, sekali lagi tergantung dari subjeknya, plus subject plus verb one plus object. Nah ini contoh untuk kalimat positif, I read a book. I read a book, saya membaca buku. Kalau kalimat negatif, I don't read a book, saya tidak membaca buku. Kalimat tanyanya, do you read a book? Do you read a book? Apakah kamu membaca buku? Itu kalimat tanya. Nah ini dia subject pronoun, karena subject pronoun sangat penting di simple present tense ya, karena dia menentukan nanti untuk verb atau susunan kalimat seterusnya. Jadi ini ada subject pronoun itu ada 7 ya, ada I, you, they, we, he, she, it. Jadi ada 7. Nah ini yang sudah saya beri tanda di saya kotak ini. Ini adalah third person singular atau orang ketiga tunggal. Nah jadi bedanya kalau orang ketiga tunggal untuk kalimat positif ya, itu perlu ditambah verbnya perlu ditambah s atau es ya. If the subject is the third person singular, jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal, maka verbnya should be added by s or es. Harus ditambahkan dengan s atau es. Tergantung nanti katanya seperti apa. Ini contohnya kalau I, subjeknya I watch a movie. Kalau you watch a movie. They watch a movie. Kalau we watch a movie. Nah, kalau he, ini dia berbeda. He watches a movie karena dia third person singular, karena dia orang ketiga tunggal. Kemudian kalau she juga sama, she watches a movie. Kalau it eats bread. Jadi it ini bisa benda ya. Jadi kalau he ini dia laki-laki, she ini dia perempuan. Kalau it ini artinya bisa binatang atau benda. I ini artinya saya, you artinya kamu, they mereka, we itu kami atau kita. Ya, jadi ini yang perlu diingat adalah third person singular itu ditambah s atau es untuk verbnya. Next. Nah ini contoh ya, contoh kalimat positive sentences. Pertama, Martin works at Gavilan College. Kenapa dia pakai s? Karena Martin termasuk dalam golongan third person singular ya. Jadi kalau nama orang sendiri ya, itu berarti dia termasuk orang ketiga tunggal. Nah, Raquel eats very healthy. Sama Raquel juga berarti dia kan
dia perempuannya, Raquel perempuan, kalau Martin tadi dia laki-laki. Ini juga third person singular. Nah, kalau ini I use my cell phone out of class. Saya menggunakan telepon saya di luar kelas. Jadi kalau ini tidak perlu ditambah s. Ya, ini kalau yang untuk orang ketiga tunggal, verbnya saya bikin miring ya, supaya kelihatan bedanya, juga ini ditambah s. Nah, ini juga Maria drives a nice car. Maria mengemudi atau mengendarai sebuah mobil yang baik, yang bagus. Ini Maria juga termasuk orang ketiga tunggal. Kemudian Juliana walks to school. Juliana juga orang ketiga tunggal. Elvia and Jesus. Jadi Elvia and Jesus kan berarti dua orang. Jadi dia tidak termasuk orang ketiga tunggal, tapi orang ketiga plural, orang ketiga jamak. Elvia and Jesus cook Mexican food. Hanya dia tidak tambah s cooknya ya. Jadi verbnya tidak ditambah s. Josephina drinks a lot of water. Nah, Josephina juga dia sendirian ya, dan dia orang ketiga. Jadi orang ketiga tunggal. Josephina drinks a lot of water. Dan terakhir, Jesus and I like to exercise daily. Nah, Jesus dan saya berarti kan itu plural, tidak sendiri. Jadi dia tidak termasuk dalam orang ketiga tunggal, makanya like-nya tidak ditambah s. Jesus dan saya suka exercise itu latihan olahraga setiap hari. Oke, next. Nah, ini contoh kalimat negatif. Ya, ini saya sadur dari englishgrammarhere.com. Ya, dari sini sumbernya. Jadi yang negatif itu contoh, his wife doesn't set the table. Nah, jadi kalau untuk kalimat negatif, kalau orang subjeknya itu orang ketiga tunggal atau third person singular tadi, maka di sini pakai does not ya, bukan do not. Tapi does not. His wife kan istri dia, istrinya. Nah, itu kan berarti dia, istrinya itu adalah orang ketiga tunggal. Istrinya tidak menyiapkan meja. I don't like fruits. Saya tidak suka buah-buahan. We don't love flying kites. Nah, kami tidak suka menerbangkan layang-layang. Nah, we kan, kalau kami berarti dia bukan orang ketiga tunggal. Jadi don't. My son, nah anak saya, anak laki-laki saya, jadi son ini anak laki-laki. Anak laki-laki saya doesn't make his bed. Anak laki-laki saya tidak merapikan tempat tidurnya. Nah, dia juga termasuk orang ketiga tunggal, makanya dia pakai doesn't di sini ya. Kemudian I don't play chess. Nah, saya tidak bermain catur. Terus ada lagi she doesn't feel so good. Nah, she juga termasuk orang ketiga tunggal, maka dia pakai doesn't dan seterusnya. Bisa dibaca di sini ya. Kemudian untuk question atau interrogatif, ini seperti form yang sudah dijelaskan di depan, do atau does-nya di depan ya. Does his wife set the table? Apakah istrinya menyiapkan meja? Dia pakai does karena his subjeknya adalah his wife. Nah, orang ketiga tunggal. Do I like fruits? Apakah saya menyukai buah-buahan? Do we love flying kites? Dan seterusnya. Nah, yang di bawah. Do they speak English? Apakah mereka berbicara bahasa Inggris? Nah, they kan mereka, tidak termasuk orang ketiga tunggal. Jadi pakai do. Kemudian, does she have black hair? Apakah dia memiliki rambut berwarna hitam? Do you don't love me? Nah, itu bisa do you don't love me atau don't you love me dan seterusnya juga bisa ya. Nah, ini contoh-contoh kalimat question atau kalimat tanya. Nah, ini negatif dan ini kalimat tanya. Ini saya sadur dari englishgrammarhere.com. Next. Nah, ini tadi itu sudah untuk simple present tense. Jadi kalau kita ingin menyampaikan daily activity, biasanya kalimatnya kita menggunakan simple present tense. Nah, ini adalah useful vocabularies for daily activity. Ini adalah beberapa kosakata yang berguna atau yang sering kita gunakan dalam menyampaikan daily activity. Pertama, wake up itu artinya bangun tidur. Get up juga sama ya. Make the bed. Nah, make the bed itu artinya merapikan tempat tidur. Jadi kalau merapikan tempat tidur itu bukan clean the bed ya, tapi make the bed. Kemudian have a shower, mandi. Nah, kalau dia mandi pakai shower berarti have a shower. Tapi kalau dia mandinya pakai gayung ya, seperti orang Indonesia kebanyakan itu have take a bath. Take a bath. Ya, take a bath. Kemudian get dressed.
berpakaian. Have breakfast, nah ini perlu diingat ya, breakfast, makan sarapan itu bukan kata kerja, jadi perlu tambah have di depannya. Jadi kalau kita bikin kalimat I have breakfast, I have breakfast, saya sarapan. Kemudian read the news, membaca berita atau membaca koran. Listen to the radio, mendengarkan radio. Go to school, pergi ke sekolah. Go to work, pergi bekerja. Wait for the bus, menunggu bis. Take a taxi, naik taksi atau memanggil taksi. Work, bekerja. Study, belajar. Do the cleaning, membersihkan rumah. Ya, bersih-bersih. Do the cleaning itu bersih-bersih. Do the washing, cuci baju, pakaian. Have a break, istirahat. Ya, biasanya jam 12 sampai jam 1 kan have a break. I have a break. I have a break. Saya sedang istirahat. Go shopping. Nah, jadi kalau mau bilang saya mau shopping, jangan bilang I shopping, tidak bisa. Jadi Pak ditambah go. I go shopping. I go shopping. Saya pergi berbelanja. Do the cooking. Nah, memasak-masak. Ini juga bisa dengan bilang cook saja ya. I cook pizza, I cook spaghetti, and so on. Wash the dishes berarti mencuci piring. I wash the dishes. Saya mencuci piring. He washes the dishes. Nah, kalau he orang ketiga tunggal jadi he washes the dishes. Phone people, menelpon orang. Watch TV atau movie. I watch TV. He watches TV. She watches TV. They watch TV. Have a walk, jalan-jalan kaki, ya berjalan-jalan saja. Surf the net, nah ini surf the net artinya kita berselancar di internet, artinya kita membuka-buka internet. Surf the net. Go to bed artinya pergi tidur. Jadi kalau I want to go to bed, saya mau tidur. I wanna go to bed, saya mau pergi tidur. Nah ini beberapa kosakata, juga masih banyak kosakata lain yang bisa kita gunakan. Silakan di searching saja kosakata-kosakata yang memang biasa digunakan untuk daily activity. Kemudian ini adalah contoh-contoh expression atau kalimat-kalimat daily routines atau daily activity. Ini sumbernya dari woodwordenglish.com. Daily routines dengan daily activity sama saja ya. I wake up, saya bangun tidur. I get up. Nah, kalau wake up tuh bangun dari tidur, get up tuh bangun dari tempat tidur, meninggalkan tempat tidur. I take a shower, saya mandi. Jadi habis bangun tidur, mandi. I get dressed, berpakaian. I comb my hair. Comb my hair artinya menyisir rambut. I have breakfast, sarapan. I go to work, saya pergi bekerja. Kalau misalnya pergi ke kampus berarti I go to campus. I go to university. Ya. Kemudian I start work. Nah, kalau misalnya belajar, I start study. I start to study. I start studying. I answer emails, saya menjawab email. I have lunch, makan siang. I finish work, saya menyelesaikan pekerjaan. I arrive home, saya tiba di rumah. I feed the dog, memberi makan anjing, ya bagi yang punya piaraan di rumah. I cook dinner, saya memasak untuk makan malam. I have dinner, saya makan malam. I watch TV, saya menonton TV. I go to bed, I go to bed, saya pergi tidur. I fall asleep, dan saya tidur. Jadi ini daily activity dari bangun tidur, ya, daily routine dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan setiap orang biasanya pasti punya daily routine yang berbeda-beda, tergantung dari kesibukan kita masing-masing ya. Ada kalau misalnya dosen dengan mahasiswa pasti berbeda daily routine. Bahkan sama mahasiswa pun pasti berbeda juga kebiasaan setiap harinya ya. Okay. Thank you so much for your attention. I hope this lesson will be beneficial and useful for everyone. Good luck for your study, and don't forget to stay at home, keep healthy, stay safe, and don't go anywhere if it's important. Sorry for any mistakes. See you next time, and bye bye.